Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Hai. Kami dari kelompok 4 Prodi Pendidikan Sejarah Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Riau. Di sini kami sudah berada di salah satu situs cagar budaya, itu Candi Muara Takus. Maksud kami di sini yaitu untuk memenuhi mata kuliah pengantar ilmu sejarah dan praksara Hindu Buddha. Baik, Candi Muara Takus adalah situs candi tertua di Sumatera dan merupakan satu-satunya situs peninggalan sejarah yang berbentuk candi di Riau. Candi ini diperkirakan dibangun pada masa perkembangan Hindu-Buddha di Indonesia pada abad ke-4 hingga ke-11 Masehi. Meskipun demikian, diyakini bahwa Candi Muara Takus merupakan peninggalan peradaban Hindu-Buddha di masa kerajaan Sriwijaya. Candi Muara Takus adalah sebuah kompleks Hindu-Buddha yang terletak di Desa Muara Takus, Kecamatan 13 Koto, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, Sumatera, Indonesia. Kuil-kuil yang masih ada dan peninggalan arkeologi lainnya diperkirakan berasal dari abad ke-11 dan 12. Nama-nama candi yang berada di Candi Muara Takus, yang pertama itu Candi Tuo, yang kedua Candi Palangka, yang ketiga Candi Mahligai, yang keempat adalah Candi Bungsu. Sekian penjelasan dari kami. Untuk berikutnya kami akan menjelaskan candi-candi yang berada di Candi Muara Takus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami sedang berada di Candi Muara Takus, lebih tepatnya di Candi Mahligai. Dan kami akan menjelaskan apa itu Candi Mahligai dan kaitannya dengan kerajaan Sriwijaya. Baiklah, di sini kami akan mendeskripsikan candi yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Stupa Mahligai merupakan bangunan masif berdiri menghadap ke arah gerbang di sisi utara kompleks. Letaknya tidak tepat di tengah halaman, tetapi 10 meter di utara pagar keliling sisi barat. Bangunan ini berdiri di atas dua kaki bangunan yang tinggi. Kaki bangunan tingkat pertama denahnya bujur sangkar dengan penampil tangga di sisi utara. Profil di bagian kaki pertama berupa pelipit bawah, pelipit padma, badan, dan pelipit atas. Kaki tingkat kedua denahnya bersujud 28, luas dasar kaki stupa lebih kecil, sehingga ada langkangan di sekelilingnya dengan lebar tidak sama. Di bagian atas kaki tingkat kedua ada bagian berupa pelipit yang denahnya merupakan lingkaran. Di atas bagian tersebut ada lapik padma ganda. Badan stupa berdenah lingkaran, garis tengah 4 meter, bagian tengah badan stupa mengecil yang memberi kesan ramping. Bagian atasnya melebar kembali, di bagian tengah ada pelipit lingkaran badan stupa. Bagian ini merupakan alas puncak, hiasan badan stupa berupa pelipit bawah, pelipit padma, dan pelipit atas. Jadi teman-teman, fungsi dari Candi Mahligai ini sendiri adalah sebagai tempat ritual dan bermeditasi. Jadi Candi Mahligai di Muara Takus di Riau adalah salah satu candi peninggalan sejarah dari Kerajaan Sriwijaya yang berkuasa pada wilayah Sumatera pada abad ke-7 hingga ke-14 Masehi. Terdapat banyak bukti sejarah yang menunjukkan hubungan erat antara Candi Mahligai dengan Kerajaan Sriwijaya, seperti keberadaannya di wilayah kekuasaan Sriwijaya, arsitektur yang melekati pada candi-candi Sriwijaya yang lainnya, dan peninggalan arkeologi yang ditemukan sekitar candi. Selain itu, Candi Mahligai juga memiliki makna penting dalam sejarah kepercayaan agama Hindu-Buddha, yaitu yang dianut kepada Kerajaan Sriwijaya sebagai tempat untuk melakukan ritual ibadah dan meditasi. Oleh karena itu, Mahligai sebagai Kerajaan Sriwijaya menjadi penting dalam menguatkan sejarah dalam kebudayaan Indonesia, khususnya Sumatera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Prodi Pendidikan Sejarah Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Riau. Kami dari kelompok 4 dari Prodi Pendidikan Sejarah. Hari ini kami sudah sampai di Candi Muara Takus. Sekarang di belakang kami itu adalah Candi Palangka.
menjelaskan mengenai Candi Palangka. Candi Palangka merupakan bagian dari Candi Muaratakus. Candi Palangka ini diperkirakan dibangun pada masa perkembangan agama Hindu-Buddha di Indonesia. Meski demikian, asal-usul dari pendirian candi ini masih belum banyak ditemukan karena kurangnya bukti-bukti yang kuat. Seperti yang tadi dijelaskan bahwa ada beberapa bukti yang tertimbun sehingga tidak dapat ditemukan. Candi Muaratakus ini diperkirakan dibangun pada kerajaan Sriwijaya, yakni antara abad ke-4 hingga abad ke-11 Masehi. Candi ini merupakan candi Buddha tertua di Indonesia yang ditemukan di Sumatera. Hal ini dibuktikan pada bentuk stupa yang merupakan lambang dari Buddha Gautama. Kemudian penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Lanjut, adapun terkait penamaan Candi Muaratakus terhadap dua pendapat. Pertama adalah nama candi ini diambil dari nama sungai kecil yang bermuara di Sungai Kampar. Sungai kecil tersebut namanya adalah Sungai Takus. Sedangkan pendapatan kedua mengatakan bahwa penamaan Muaratakus diambil dari dua kata, yaitu muara berarti tempat akhir dari aliran sungai dan takus dari bahasa yaitu takle. Selanjutnya, Candi Muaratakus diperkirakan Selanjutnya, diperkirakan Candi Muaratakus merupakan kompleks percandian ukuran luas. Candi ini juga sebagai kompleks peninggalan Sriwijaya yang tertua dan juga merupakan simbol dari puncak kejayaan kerajaan pada saat itu. Lanjut, masyarakat Riau yakni bahwa Candi Muaratakus adalah salah satu bangunan bersejarah peninggalan dari Sriwijaya yang fungsinya sangat penting di masa lampau. Candi tersebut menjadi pusat peradaban dan tempat untuk ritual keagamaan. Di sini adalah tugu deskripsi Candi Muaratakus. Ini adalah tugu Candi Palangka, yaitu Palangka Terle, yang memiliki dasar bangun berbentuk 4 segi berukur 5,85 meter dikali 6,60 meter. Yang kedua terletak 3,86 meter di sebelah timur Candi Mahligai. Pada sisi utara terdapat gundukan dan terdapat tangga yang rusak. Sebelum dipugar, kaki bangunan terbenam sekitar 1 meter dan mulai keluar sejak tahun 1987 sampai 1989. Bahan bangunan di sebelah terbuat dari susunan batu bata merah. Tinggi bangunan yaitu 1,45 meter. Fungsi bangunan adalah sebagai tempat proses ritual pemujaan. Jadi itu adalah penjelasan dari tentang Candi Palangka bagi Candi Muaratakus. Terima kasih kepada teman-teman semua yang telah menonton video ini. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kami dari Prodi Pendidikan Sejarah pada hari ini tepat Minggu kami melakukan kunjungan ke Candi Muaratakus. Di mana kami adalah kelompok 4. Nah, pada kali ini kami akan sedikit menjelaskan mengenai candi yang ada di Candi Muaratakus, yaitu Candi Bungsu seperti yang terlihat di belakang. Nanti foto bareng. Candi Muaratakus yang bagian sini adalah Candi Bungsu, di mana bentuknya tidak jauh berbeda seperti Candi Sulung yang ada di sebelah sana. Jadi bentuknya yang memiliki karakteristik yang khusus itu terdapat pada bentuk segi 4 di atas. Ia berdiri juga di sebelah barat Candi Mahligai yang ukurannya 13 x 20 kali 16-20 meter, dan di sebelah timur terdapat stupa-stupa kecil yang terdapat di sebuah tangga terbuat dari batu putih. Bagian fondasi bangunan memiliki 20 sisi pada sebuah bidang di atasnya. Pada bidang tersebut terdapat teratai
dalam tanah tersebut didapatkan 3 keping potongan emas dan 1 keping lagi terdapat di dasar lubang yang digores dengan gambar-gambar trisula dan 3 huruf nagari. Di bawah lubang ditemukan sepotong batu persegi yang pada sisi bawahnya terdapat tergores dengan gambar trisula dan 9 buah huruf. Bangunan ini dibagi menjadi 2 bagian menurut jenis bahan yang digunakan. Kurang lebih separuh bangunan bagian utara terbuat dari batu pasir, sedangkan separuh bangunan bagian selatan terbuat dari bata. Batas antara kedua bagian tersebut mengikuti bentuk profil bangunan yang terbuat dari batu pasir. Hal ini menunjukkan bahwa bagian bangunan yang terbuat dari batu pasir telah selesai dibangun, kemudian ditambahkan bagian bangunan yang terbuat dari bata. Candi Bungsu memiliki beberapa kegunaan dan manfaat. Pertama, Candi Bungsu Muara Takus diyakini pernah menjadi tempat peribadatan dan ritual keagamaan. Seluruh kompleks Candi Muara Takus, termasuk Candi Bungsu, merupakan bukti berkembangnya agama Hindu-Buddha di wilayah tersebut. Kompleks Candi Muara Takus, termasuk Candi Bungsu, diakui sebagai situs warisan budaya dan sejak termasuk dalam daftar warisan dunia UNESCO. Pelestarian dan candi-candi ini turut menjaga ketahanan budaya dan sejarah bangsa. Hubungan Candi Bungsu dengan Kerajaan Sriwijaya, terutama berdasarkan bentuk arsitektur candi dan juga konteks sejarah perkembangannya. Kompleks candi ini diyakini dibangun pada masa pemerintahan Kerajaan Sriwijaya sehingga menjadi situs budaya dan sejarah penting yang terkait dengan kerajaan tersebut. Baik, itulah penjelasan singkat mengenai salah satu Candi Muara Takus, yaitu Candi Bungsu, yang dimana Candi Bungsu juga memiliki hubungan terhadap Kerajaan Sriwijaya. Baik, mungkin cukup itu saja yang dapat kami sampaikan. Setelah kami melakukan video ini, kepada teman-teman agar bisa menonton, like, dan subscribe. Baik, saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Hai. Nah, sekarang kami berada di depan Candi Tua. Apa itu Candi Tua? Candi Tua merupakan bangunan terbesar di kompleks ini dan merupakan bangunan masif tidak memiliki ruang yang ditempatkan di tempat atas kaki bertingkat 3 dengan ukuran 32,80 meter dikali 21,80 meter dan tinggi 8,50 meter dengan bagian paling atas berbentuk stupa. Seperti ini bentuknya. Oke, hubungannya yaitu sebagai tempat beribadah umat Hindu-Buddha pada saat itu. Terima kasih.